Kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah. Jangan lupa ya, kalau Anda pemirsa Happiness ingin merasa bahagia, gimana sih caranya merasa bahagia? Gampang kok, putuskan saja, saya mau bahagia. Dan saksikan acara ini supaya Anda tetap mendapatkan inspirasi-inspirasi, supaya ingat lagi apa sih makna Anda dalam kehidupan ini. Oke, ini tipsnya gimana kemudian, Mas Arfan, supaya Mas Ahmad ini gak bosan dari tadi yang sudah kita gali? Iya, jadi kebosanan itu sebetulnya ada sisi yang negatifnya. Tapi ada sisi positifnya dari yang namanya bosan. Negatifnya apa? Negatifnya tadi, ya. Kalau kita bosan dengan pasangan itu negatif dong. Iya kan? Bosan dengan pekerjaan itu negatif dong. Parah, apalagi ya. bosan dengan hidup. Nah, gitu ya. Jangan. Tetapi ada kebosanan yang levelnya lebih tinggi. Yaitu? Misalnya saya bosan dengan pekerjaan ini. Kenapa saya bosan dengan pekerjaan ini? Karena saya merasa sudah tidak punya tantangan baru dalam pekerjaan ini. Nah, sesungguhnya itu bosan yang positif. Ya, jadi bosan itu sesungguhnya merupakan isyarat alam bahwa kemampuan kita sudah bertambah. Atau potensi kita masih ada yang belum termanfaatkan, masih idle. Jadi Tuhan kasih kepada kita 100, kita baru manfaatkan 50. Pasti akan muncul rasa bosan. Nah, kalau tidak ada rasa bosan berarti pekerjaan itu sudah sesuai dengan potensi kita. Kalau tidak, sudah mentok. Gitu. Jadi kita juga harus melakukan perjalanan ke dalam, melakukan self-awareness ya untuk melihat apakah ini bosan yang seperti apa nih gitu. Nah, kalau bosan yang kedua itu saya kira bagus. Jadi ibarat begini, anak SMA, ini analogi ya, anak SMA kalau SMA terus ya dikasih soal matematika SD, dia pasti akan berasa bosan. Kemampuannya sudah SMA tapi masih dikasih soal SD. Jadi itu analoginya seperti itu. Kalau kita merasa bosan dengan pekerjaan kita, jangan-jangan itu merupakan isyarat bahwa sesungguhnya kita sudah harus naik kelas. Butuh tantangan baru. Atau kita belum memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan semaksimal mungkin. Masih ada idle-nya yang kapasitas yang tidak terpakai. Nah, gitu. Ini Mas Ahmad yang mana nih? Kapasitas yang tidak tercapai atau gimana? Jadi apakah bosannya karena perasaan bisa lebih lagi nih dari yang bisa dikerjakan sekarang atau bagaimana? Ya mungkin yang saya bilang tadi, mungkin suatu saat saya ketemu jalannya. Iya. Amin. Iya. Ini Pak kata mungkin masa sih saya mau jadi satpam aja sampai tua. Betul. Ya kan otomatis kan kalau kita udah cukup umur mungkin saya alihkan kerjaan yang lain kalau masih bisa saya jalankan. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Iya. Pasti bisa ya. Oke. Baik, ini kalau dari dukungan keluarga sendiri seperti apa sih? Keluarga Mas Ahmad ini kalau bosan itu sharing nggak ke keluarga istri misalnya? Keluarga dari mana? Istri saya bosan tentang pekerjaan. Ya paling saya gini, misal saya sharing dengan istri saya, mah kayaknya kerja bete banget, satu badan lagi nggak enak, emang udah tuntutan kerja. Iya. Ya kita kalau kerja, kalau badan kurang fit, ibarat kata semangat kerja itu pasti berkurang. Pasti. Iya, udah pasti itu. Otomatis apalagi kita kerjaan, itu lagi, berdiri lagi misal cek ini, cek itu. Ya memang udah tuntutan kerja ya bosan nggak bosan ya emang dikerjakan. Ada liburnya nggak sih sebenarnya? Sih ada liburnya, sistem rollingan iya. Liburnya berapa? Seminggu berapa lama? Seminggu kita 2 hari. 2 hari ya? Iya. Jadi biasanya ngapain kalau libur? Saya libur, waktu saya habis ya dengan keluarga. Karena kan saya berangkat dari rumah 5:30. Nyampe sini atau 6:30, jam 7 ntar saya pulang bisa 7:30, jam 8:30, bahkan nyampe jam 9. Besok saya harus balik lagi pagi. Lagi, kapan waktu buat anak gitu ya? Nah makanya maaf nih kalau seandainya istri saya nonton, dia bilang, wah kalau papa main, ya kadang-kadang istri agak ngomel juga. Dia bilang, Pak kapan buat anak buat mama? Dia bilang. Gak boleh nongkrong. Iya, udah punya anak udah ribet. Baik, Mas Arfan ini, aduh kita sudah sampai di akhir segmen. Ya. Silakan Mas Arfan. Ya, jadi bosan ini adalah suatu penyakit sebetulnya ya. Karena apa sih yang namanya penyakit? Penyakit adalah segala sesuatu yang bisa menurunkan kualitas hidup kita. Itu kan namanya penyakit. Nah, bosan itu kan bisa menurunkan kualitas hidup kita kan. Berarti bosan juga sesungguhnya adalah penyakit. Jadi bosan ini penyakit yang perlu diwaspadai. Karena sepelenya itu, karena kecilnya itu, padahal sesungguhnya dia tidak kecil. Dia laksana flu. Sebuah pertanda gitu. Flu yang bisa mematikan. Nah, yang perlu kita lihat adalah bosan ini sesungguhnya adalah sebuah isyarat alam, sebuah pertanda bahwa ada yang sedang tidak beres dengan diri kita.
Nah, tugas kita kalau kita mengalami kebosanan adalah menemukan apa sih yang tidak beres dengan diri kita. Ya, mencari penyebabnya. Apakah penyebabnya itu yang hal yang non teknis tadi? Karena ternyata apa yang kita lakukan itu tidak bermakna. Ya, kalau Mas Ahmad mungkin hanya melihat, oh ya saya kan hanya menunggu saja, hanya berdiri saja, hanya melakukan pekerjaan yang rutin dari hari ke hari, tidak ada maknanya. Tapi begitu dilihat ada maknanya, itu akan berubah, Mas. Cara bahwa pandangnya. apa yang Anda lakukan itu sesungguhnya bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu terbukti kalau Anda tidak ada, mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita menemukan makna ini, kita bisa merasakan hidup yang lebih bahagia dan mengurangi kejenuhan dan kebosanan dalam hidup kita. Jadi Mas Ahmad mungkin bisa melihat bahwa pekerjaan Mas Ahmad ini sangat dibutuhkan oleh tempat kerja Mas Ahmad ataupun orang-orang yang datang ke tempat kerja Mas Ahmad, itu satu. Dan kedua tentunya juga untuk keluarga. Betul. Ya, ada dan gunanya loh gitu. Satu lagi, kita doakan semoga cita-cita Mas Ahmad untuk menjadi seorang pengusaha ya, untuk meng-coach satuan-satuan kemudian menyalurkan ke perusahaan-perusahaan itu bisa tercapai. Amin. Itu cita-cita yang harus terus ditanamkan ya Mas Ahmad. Terima kasih banyak karena sudah bergabung dan sharing bersama kami. Mas Arman juga terima kasih. Sama-sama, Feni. Dan tidak terasa ya, pemirsa Happiness sudah 60 menit kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda baik melalui telepon maupun SMS dan juga Twitter kami. Mohon maaf juga tidak semua bisa kami jawab, namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan bisa kirim ke akun Twitter kami di @happinessarfan dan Facebook kami di Happiness with Arfan. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Mas Arfan Pradiansyah, Mas Ahmad Syarifuddin, serta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, and if you wanna be happy now.